Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama saya Siti Rofiah, guru SMP Negeri 1 Ngancar, Kabupaten Kediri. Oke, bahagia sekali anak-anak, kita bisa berjumpa. Kali ini kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam bab pertama, yaitu iman kepada hari kiamat. Coba apa yang kalian bayangkan apabila mendengar tentang hari kiamat? Tentu kengerian-kengerian. Sesungguhnya anak-anak, bayangan kalian tentang kengerian hari kiamat itu tidak ada apa-apanya. Hari kiamat yang sebenarnya jauh lebih dahsyat dari kengerian yang kalian bayangkan. Anak-anak, kiamat itu dibagi dua. Yang pertama, kiamat sughra, artinya adalah kiamat kecil. Contohnya, kematian, bencana alam seperti tsunami, banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan kematian. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat besar ini adalah hancurnya alam semesta ini disertai dengan matinya semua makhluk. Dan inilah nanti yang akan menjadi bahasan kita kali ini. Anak-anak, hari kiamat itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Sebagaimana dijelaskan di dalam dalil nakli tentang hari kiamat ini, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh kiamat itu pasti akan datang dan tidak bisa diragukan lagi. Dan sesungguhnya setelah kiamat nanti Allah akan membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur. Anak-anakku, hidup ini laksana orang yang tanam-menanam. Barang siapa yang menanam padi, maka dia akan menuai padi. Barang siapa yang menanam mangga, maka dia akan menuai mangga. Artinya apa? Kalau kita menanam kebaikan, maka nanti di akhirat Allah akan memberikan balasan kebaikan. Dan kalau kita menanam keburukan, maka nanti di akhirat Allah akan memberikan balasan keburukan pula. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bahasan kita selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat. Jadi, dengan adanya hari kiamat bukan berarti sudah selesai kehidupan ini. Justru hari kiamat adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Peristiwa-peristiwa hari kiamat yang pertama adalah Yaumul Ba'ts, atau disebut juga dengan hari kebangkitan, yaitu orang-orang yang sudah mati ketika terjadi hari kiamat ataupun sebelum hari kiamat, semuanya dibangkitkan kembali oleh Allah. Untuk apa dibangkitkan? Peristiwa yang kedua adalah Yaumul Hasyr. Jadi dibangkitkan untuk dikumpulkan. Di mana? Di sebuah tempat yang disebut dengan mahsyar. Dan kita sering menyebutnya dengan padang mahsyar. Kenapa disebut dengan padang mahsyar? Karena di situ memang tidak ada naungan sama sekali. Yang ketiga, setelah manusia berkumpul di padang mahsyar, kemudian dihisab
dihitung amalnya. Amal perbuatan baik, amal perbuatan buruk dihitung. Dan peristiwa yang keempat adalah Yaumul Mizan, penimbangan amal perbuatan. Setelah itu, barulah yang terakhir, eksekusi. Apakah manusia ini mau dimasukkan ke dalam neraka atau ke dalam surga? Anak-anak, selanjutnya balasan baik dan buruk. Kita tahu bahwa semua perbuatan kita yang baik ataupun yang buruk semua akan mendapatkan balasan. Untuk orang-orang yang beriman dan melaksanakan perbuatan baik, maka Allah akan memberinya balasan surga. Dan untuk orang-orang yang berperilaku jelek dan tidak mau beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan balasan neraka. Apakah surga itu? Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apakah neraka? Neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan sebagai balasan perbuatan orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Bagaimanakah gambaran surga dan neraka? Berikut akan Ibu tayangkan sebuah video yang sebenarnya ini adalah hanya gambaran belaka karena keadaan surga dan neraka yang sebenarnya belum pernah terlintas di dalam benak kita. Mari anak-anak kita ikuti. Neraka adalah suatu tempat yang penuh siksaan pedih dan hina yang telah disediakan Allah untuk orang-orang yang tidak beriman. Neraka juga menjadi tempat persinggahan sementara bagi orang-orang beriman yang patut dihukum. Di dalamnya penuh dengan api yang panasnya 69 kali lipat panas api dunia. Neraka adalah makhluk Allah yang sangat ganas dan mengerikan serta sangat luas. Kedalaman jahanam digambarkan bahwa batu yang teramat besar memerlukan waktu 70 tahun untuk sampai pada dasarnya. Bahan bakar neraka adalah batu-batuan dan orang-orang kafir. Makanan penghuni neraka adalah pohon berduri dan pohon zakum yang terasa seperti minyak yang mendidih memenuhi perut mereka. Minumannya adalah darah, nanah, dan air mendidih yang meruntuhkan daging muka peminumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 43-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Sungguh pohon zakum itu adalah makanan bagi para pendosa. Rasanya seperti minyak yang mendidih di dalam perut, seperti air mendidih yang amat panas. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kalaulah saja setetes dari buah zakum menetes di dunia ini, niscaya rusaklah kehidupan seluruh penduduknya. Kedahsyatan siksaan di neraka berbeda-beda menurut kadar kedurhakaan seseorang kepada Allah. Orang yang paling ringan siksaannya di neraka adalah seseorang yang dikenakan sepatu dari api yang menyebabkan otaknya mendidih. Ada orang-orang yang api neraka sampai lututnya. Ada pula yang api menggulung seluruh tubuhnya. Beralaskan api dan berselimutkan api, diisi perut-perut mereka dengan api, dimasukkan rantai besi dari dubur sampai mulut mereka untuk dipanggang di atas api. Penghuni neraka yang kekal di neraka adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan orang-orang musyrik. Sedangkan orang-orang beriman yang dimasukkan ke neraka
karena dosa-dosa mereka yang tidak terampuni akan dikeluarkan kembali dari neraka, baik setelah hukumannya selesai atau mendapatkan syafaat. Menyelamatkan diri dan keluarga kita dari jahanam adalah misi besar yang telah dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu keselamatan utama adalah tauhid, yaitu tidak melakukan kesyirikan, kemudian beramal soleh, dan dengan sekuat tenaga meninggalkan larangan. Lalu sempurnakanlah dengan memperbanyak istighfar. Surga adalah tempat kenikmatan yang abadi. Tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Dan sesungguhnya gambaran surga itu tidak mungkin bisa dilukiskan oleh akal manusia. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mentaati perintahnya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawa rasul-rasulnya, yaitu orang-orang yang beramal soleh semasa hidup di dunia. Video ini merupakan kumpulan keterangan dan penjelasan mengenai surga dari sumber sahih dari Al-Quran dan hadis melalui firman dan sabda Nabi. Kemudian dapat menggambarkan dengan imajinasi sendiri. Dan sesungguhnya surga itu tidak dapat dilukiskan dalam bentuk 3D karena kemampuan penglihatan manusia terbatas di dunia ini. Tidak ada kenikmatan di dunia yang dapat menandingi kenikmatan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah menjelaskan tentang surga bahwa Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh segala sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Allah berfirman, Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 17, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surga tidak dapat dibandingkan dengan bumi yang kita diami sekarang ini, termasuk gambaran keindahan alam dan sekelilingnya. Paling-paling kita hanya bisa membayangkannya seadanya saja, sesuai dengan batas taraf pemikiran manusia bumi yang lemah seperti kita. Anak-anakku yang terakhir, hikmah iman kepada hari kiamat adalah sebenarnya banyak sekali, tetapi yang paling pokok bahwa kita akan menjadi lebih berhati-hati di dalam bertindak. Karena segala amal perbuatan kita diawasi oleh Allah melalui para malaikatnya dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Itulah tadi anak-anak pembelajaran tentang iman kepada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Tugas buat kalian adalah mengerjakan ayo berlatih bagian A dan B. Kemudian kalau sudah selesai dikerjakan, dipotret dan dikirim ke WA Bu Guru. Pesan terakhir, jangan pernah tinggalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.